saya tahu rahasia titik kelemahannya, bahwa semua kekuatan gaib, kekuatan mistik itu ada kelemahannya. Nah, artinya gaib itu tidak terlihat, misterius. Artinya gaib itu adalah tersembunyi. Nah, bahwa semua pengiriman ilmu hitam itu pasti ada tandanya. Saya contohnya seperti ledakan di atap rumah, duar, tidak ada benda yang ada, tapi seperti benda jatuh yang keras. Ilmu santet, ilmu untuk membunuh atau bikin orang jatuh sakit parah. Bunyinya seperti pasir menyebar sekitar jendela dan pintu. Itu adalah jenis ilmu hitam untuk mateni sandang pangan. Kalau sering di depan pintu itu sering ada nama pasir terus atau tanah, bersihin besok muncul lagi, itu jenis untuk bikin bangkrut orang. Kalau jenis nutup sandang pangan, mateni rezeki, itu ada bau busuk menyengat di pintu utama. Kalau baunya wangi kayak melati atau kembang kantil, kayak daun pandan, pada waktu malam Jumat kira-kira jam 12 malam, itu jenis ilmu guna-guna, ilmu pelet, pasang susu. Dari manifestasinya itu bisa ketahuan tujuan-tujuan yang dikirim itu untuk apa. Komunikasi batin, roh gaib nih ya, roh gelap, itu selalu berhubungan dengan alam bawah sadar dan masuk melalui pintu, yaitu sugesti. Iman adalah suatu keyakinan yang pasti benar. Sugesti adalah keyakinan yang belum tentu benar. Bagaimana cara untuk mengalahkan ilmu hitam? Pada waktu ilmu hitam dikirim, pasti menggunakan kekuatan dunia arwah. Yang pertama, jangan meyakini, percayai mimpi yang berhubungan dengan arwah orang mati. Pada waktu ilmu gaib dikirim, itu akan menyamar menjadi orang yang terdekat yang sudah mati. Contohnya jadi ayahnya, daripada kamu susah di sini, ikut saya lebih bahagia. Ya, yakin itu arwah ayahnya. Maksimal 40 hari pasti ikut mati. Tapi kalau tidak percaya, lolos. Mimpi jangan dipercayai, mimpi yang ketemu orang mati pasti lolos. Atau mimpi mandi keramas, telanjang bulat, telanjang mandi, bangkrut, atau buang air besar terus menerus. Kalau mimpi itu diyakini sebagai lambang tanda, maka kekuatan gaib itu baru bisa bekerja. Tetapi kalau tidak percaya, lolos. Orang punya keyakinan yang salah itu bisa berakibat fatal. Kalau ingin lolos dari serangan ilmu hitam, jangan ada yang meyakini komunikasi antara orang mati dan orang hidup. Yang kedua, orang yang suka tertawa, hati gembira, itu tidak bisa kena ilmu hitam. Kenapa? Hati yang gembira, Alkitab berkata, adalah obat. Jadi kalau perlu tahu, kalau orang yang hatinya gembira, tidak bisa kena. Karena semua kekuatan mistik, kekuatan roh, itu bekerja bila ada suatu ikatan. Contohnya apa? Yaitu dosa yang mengikat, akar pahit, kecewa, dendam. Sehebat dukun apapun tidak bisa kena. Yang ketiga, orang yang takut setan pasti ketemu setan. Tapi kalau orang yang berani sama setan, dia tidak ketemu setan. Semua penampakan ilmu gaib, kekuatan mistik itu mengambil sisi namanya energi negatif, ketakutan manusia untuk diubah jadi benteng pertahanan, kekuatan menyerang atau masuk ke alam bawah sadar. Energi negatif itu termasuk kemarahan. Semua kekuatan gaib, kelemahannya adalah pada waktu yang ada dianggap tidak ada.
Wujud setan asli sampai sekarang tidak berubah, malaikat kegelapan. Dalam penampakannya menggunakan mitos budaya kepercayaan setempat. Makanya setan Indonesia modelnya genderuwo kuntilanak, setan Eropa modelnya lain lagi, dan disebut manusia serigala. Betul, Indonesia harimau, karena tergantung legenda dan mitos. Nah, supaya kita tidak terkena ilmu hitam, jangan meyakini yang berhubungan dengan hal gaib. Nah, kenapa orang bisa kena hipnotis gendam? Orang kalau gendam pasti tepuk sini. Kenapa? Karena bagian sini dekat dengan leher. Leher dekat dengan otak kecil, alam bawah. Nah, kelemahan ilmu gendam hipnotis pada waktu tidak direspon. Makanya kalau ada orang tiba-tiba sok kenal gini-gini, jangan direspon. Nah, begitu ada respon, itu langsung kena. Jadi supaya kita tidak kena, jangan mempercayai hal yang berhubungan dengan gaib. Yang keempat, orang pelit paling mudah kena ilmu hitam. Kalau orang suka nolong, suka memberi, itu tidak bisa dikirim ilmu tanah kuburan. Makanya orang yang suka nolong, suka memberi, itu tidak bisa dikerjain sejago dukun apapun. Bahwa ada hukum alam, keadilan sing urip, keadilan yang membuat kehidupan. Ilmu hitam kalau dikirim gagal, senjata makan tuan. Yang kelima, orang yang hidup dalam perjinahan itu paling mudah kena ilmu hitam. Orang yang terkena guna-guna ilmu pelet, pertama iseng-iseng main perempuan. Kalau orang tidak iseng main perempuan, itu tidak bisa kena. Karena suatu kekuatan roh masuk, itu harus ada jalan penyebabnya. Misalnya bukan bandot, seks bebas. Selama tidak ada celah ini, itu tidak bisa. Jin, setan, peri, perayangan tercipta dari unsur api. Maka itu neraka itu full api, tapi api kegelapan. Untuk mengundang kekuatan mistik selalu pakai kemenyan. Makanya pemanggilan roh itu harus dibakar dulu. Makanya kalau orang mau gendam pakai rokok. Pokok dalam hidup ini satu hal pesan saya, jangan iseng. Waktu iseng itulah celah itu masuk. Dosa mengikat, perjinahan, akar pahit kecewa dendam.